Bu, assalamualaikum. Kosongnya main. Barang-barang itu berat. Ayo. Lagi loh ya Mas. Lah yo. Ayo, Bu. Kita harus depan sepeda. Maju jame. Bos Pam Nataru ambrol. Ambil kabeh ajur. Selamat datang di video kami. Hari ini kita akan membahas 5 fenomena alam tanah ambles yang menggemparkan di Indonesia. Fenomena alam seringkali indah, namun tak jarang juga datang dengan kekuatan yang tak terduga. Tanah yang kita pijak, yang menjadi pondasi kehidupan, bisa saja runtuh, menciptakan jurang pemisah dalam sekejap mata. Kelima kasus yang akan kita bahas hari ini adalah bukti nyata bahwa tanah ambles bukanlah mitos, melainkan ancaman nyata yang mengintai di berbagai penjuru negeri. Dari desa-desa yang tenang hingga pemukiman padat penduduk, tanah ambles bisa terjadi kapan saja, tanpa pandang bulu. Peristiwa-peristiwa ini menyisakan pertanyaan besar, apakah ini murni fenomena alam, ataukah ada andil manusia di baliknya? Mari kita telusuri bersama, agar kita bisa lebih waspada dan lebih siap dalam menghadapi ancaman bencana. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Dusun Sempu, sebuah dusun yang damai di Desa Cowek, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Kehidupan berjalan seperti biasa, hingga hujan deras mengguyur tanpa henti di wilayah selatan Kabupaten Pasuruan. Tak disangka, hujan ini menjadi awal mula dari sebuah bencana yang tak terduga. Bayangkan, 47 kepala keluarga dikejutkan oleh tanah yang tiba-tiba bergerak di bawah kaki mereka. Retakan-retakan besar muncul di permukaan tanah, membelah jalanan, halaman rumah, bahkan dinding-dinding bangunan. Rasa panik dan takut tentu saja menyelimuti warga Dusun Sempu. Melihat kondisi ini, tim dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, segera bergerak menuju lokasi kejadian. Mereka datang untuk memberikan bantuan logistik dan menyelidiki penyebab fenomena ini. BPBD menggandeng pakar geoteknik dari ITS Surabaya, Profesor Indra Surya. Kedatangan Profesor Indra membawa harapan bagi warga Dusun Sempu. Mereka melakukan penelitian dan analisis di lokasi bencana. Hasil investigasi menunjukkan curah hujan tinggi menjadi pemicu utama tanah bergerak. Air hujan mengakibatkan struktur tanah menjadi labil dan mudah longsor. Namun, benarkah hanya faktor alam yang berperan? Ataukah ada faktor lain seperti tata guna lahan dan kondisi lingkungan? Pertanyaan ini perlu dijawab agar kejadian serupa dapat dicegah di kemudian hari. Tahun 2018, Desa Sampangagung, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, menjadi saksi bisu dari fenomena tanah ambles yang menghancurkan rumah-rumah warga. Kejadian ini menyisakan duka mendalam, sekaligus pertanyaan besar tentang penyebab di baliknya. Tanah ambles di Desa Sampangagung bukanlah yang pertama kali terjadi di Indonesia. Namun, kejadian ini kembali mengingatkan kita akan pentingnya menjaga keseimbangan alam dan dampak dari aktivitas manusia yang tidak terkendali. Dugaan awal, aktivitas penambangan yang marak di sekitar Desa Sampangagung menjadi penyebab utama terjadinya tanah ambles. Pengambilan material alam secara berlebihan ditengarai telah merusak struktur tanah, membuatnya menjadi labil dan rentan ambles. Warga Desa Sampangagung yang menjadi korban tanah ambles merasakan pilu yang mendalam. Rumah yang selama ini menjadi tempat bernaung hancur dalam sekejap. Harta benda musnah, dan mereka harus memulai hidup dari nol. Di tengah duka dan kepedihan muncul pertanyaan menggelitik, siapa yang bertanggung jawab atas kejadian ini? Apakah pemerintah yang memberikan izin penambangan, ataukah para pengusaha yang mengabaikan dampak lingkungan dari aktivitas mereka? Peristiwa tanah ambles di Desa Sampangagung menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Bahwa alam memiliki keterbatasan dan eksploitasi yang berlebihan akan berujung pada bencana. Sudah saatnya kita, pemerintah, pengusaha, dan masyarakat bergandengan tangan untuk menjaga kelestarian alam. Bukan hanya untuk generasi saat ini, tetapi juga untuk anak cucu kita kelak. Kalibening, sebuah desa asri di Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga, Jawa Tengah, tak luput dari ancaman tanah ambles. Tahun 2017, bencana datang menghampiri, memorak-porandakan rumah-rumah warga dan menyisakan pertanyaan besar tentang penyebabnya. Curah hujan yang tinggi, seperti halnya di Dusun Sempu, menjadi salah satu faktor utama yang dituding menjadi penyebab tanah ambles di Kalibening.
Air hujan yang turun dengan intensitas tinggi dalam waktu yang lama membuat struktur tanah menjadi lemah dan mudah longsor. Namun, ada faktor lain yang tak kalah penting, yaitu struktur tanah di Kali Bening yang memang labil. Kondisi geografis dan jenis tanah di wilayah ini memang rawan terhadap pergerakan tanah, terlebih saat musim hujan tiba. Kejadian tanah ambles di Kali Bening menyisakan luka mendalam bagi para korban. Rumah yang mereka bangun dengan susah payah hancur dalam sekejap. Harta benda musnah dan mereka harus mengungsi ke tempat yang lebih aman. Di balik duka dan kepedihan, bencana ini memberikan pelajaran berharga bagi kita semua. Pentingnya memahami karakteristik wilayah tempat tinggal, termasuk potensi bencana yang mungkin terjadi. Pemerintah Kota Salatiga dan berbagai pihak terkait tentu harus segera bertindak untuk membantu para korban dan mencegah terulangnya bencana serupa di masa depan. Pemetaan wilayah rawan bencana, sistem peringatan dini, dan edukasi kepada masyarakat menjadi hal yang sangat krusial. Tanah ambles di Kali Bening adalah alarm bagi kita semua, bahwa bencana bisa datang kapan saja dan kita harus siap menghadapinya. Kesiapsiagaan dan kepedulian terhadap lingkungan adalah kunci untuk hidup berdampingan dengan alam. Tahun 2019, Desa Cihideung Udik, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dikejutkan oleh fenomena tanah ambles yang mengakibatkan kerusakan pada sejumlah rumah warga. Kejadian ini sontak menimbulkan pertanyaan, apa yang sebenarnya terjadi di desa yang selama ini dikenal tenang tersebut? Dugaan awal mengarah pada aktivitas penambangan pasir yang marak terjadi di sekitar Desa Cihideung Udik. Pengambilan pasir secara besar-besaran ditengarai telah menciptakan rongga-rongga di bawah tanah, sehingga struktur tanah menjadi tidak stabil. Tanah ambles di Cihideung Udik menjadi bukti nyata bahwa aktivitas manusia yang tidak memperhatikan keseimbangan alam dapat berujung pada bencana. Kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh penambangan pasir tak hanya mengancam ekosistem, tetapi juga keselamatan masyarakat. Warga yang menjadi korban tanah ambles di Cihideung Udik harus menanggung kerugian material yang tidak sedikit. Rumah mereka rusak, bahkan beberapa di antaranya tidak dapat dihuni lagi. Kehidupan mereka pun terganggu, karena harus mengungsi ke tempat yang lebih aman. Peristiwa ini menjadi tamparan keras bagi pemerintah dan para pengusaha tambang. Sudah saatnya kebijakan dan praktik penambangan direvisi, agar tidak hanya mengejar keuntungan semata, tetapi juga memperhatikan kelestarian lingkungan dan keselamatan warga. Tanah ambles di Cihideung Udik adalah alarm bagi kita semua, bahwa eksploitasi alam yang berlebihan akan mendatangkan bencana. Sudah saatnya kita beralih ke model pembangunan yang berkelanjutan, yang selaras dengan alam dan tidak merugikan generasi mendatang. Tahun 2020, Desa Sukamaju, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dilanda bencana tanah ambles. Curah hujan yang tinggi dan struktur tanah yang labil dituding menjadi penyebab utama terjadinya bencana ini. Peristiwa ini kembali mengingatkan kita akan pentingnya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana alam, termasuk tanah ambles. Pemetaan wilayah rawan bencana, sistem peringatan dini dan edukasi kepada masyarakat menjadi hal yang sangat krusial. Tanah ambles di Sukamaju menyebabkan kerusakan pada sejumlah rumah warga. Sebagian warga harus rela kehilangan tempat tinggal mereka dan mengungsi ke tempat yang lebih aman. Pemerintah dan berbagai pihak terkait diharapkan dapat segera memberikan bantuan kepada para korban, baik bantuan logistik maupun bantuan untuk membangun kembali rumah mereka yang rusak. Kejadian ini juga menjadi momentum untuk mengevaluasi tata ruang dan tata guna lahan di wilayah rawan bencana. Pembangunan harus memperhatikan aspek mitigasi bencana agar tidak semakin meningkatkan risiko terjadinya bencana. Tanah ambles di Sukamaju adalah panggilan bagi kita semua untuk lebih peduli terhadap lingkungan dan lebih siap dalam menghadapi bencana. Kesadaran dan kepedulian kita adalah kunci untuk membangun masyarakat yang tangguh dan berkelanjutan. 5 kisah, 5 lokasi berbeda, namun menyiratkan satu pesan yang sama, tanah ambles adalah ancaman nyata yang menghantui Indonesia. Bukan hanya faktor alam, tapi juga ulah manusia yang seringkali memperparah keadaan. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini agar lebih banyak orang yang tahu tentang fenomena alam tanah ambles di Indonesia. Semoga video ini mendorong kita semua untuk lebih peduli terhadap lingkungan dan lebih waspada terhadap potensi bencana. Sampai jumpa di video berikutnya.